Halo teman-teman, selamat siang, pagi, sore. Pada intinya video ini aku akan ngomongin tentang cara efektif bagaimana beli tiket konser event-event dunia gitu. Ya, ini sebenarnya reflektif dari pembelian tiket konser Coldplay yang dibuka pertengahan bulan ini gitu. Dan seberapa heboh teman-temanku juga itu membeli tiket ini gitu walaupun banyak yang gagal. Tiket Coldplay ini itu dibeli dengan range harga dari paling murah 800.000 dan yang paling mahal adalah 11 juta gitu. Kalau kau beli yang 800.000, kau akan ngelihat dari samping kanan kiri tapi agak di belakang panggung dari Coldplay. Itu agak mengganggu pandangan kalau misal ingin melihat konser. Tapi banyak yang rela untuk membeli tiket Coldplay ini ya karena Coldplay adalah salah satu band paling terbesar di era modern atau 2000-an awal dan yang paling ditunggu gitu di Indonesia. Aku ngelihat banyak konser Coldplay di beberapa negara. Salah satunya misal di Argentina, itu emang secara visual video YouTube itu emang sangat mengesankan ya gitu. Lampu gemerlap, sangat sangat heboh gitu. Karena emang banyak hits dari Coldplay itu yang terkenal kayak misal Yellow atau dan lainnya sebagainya gitu. Dari YouTube aja aku ngelihat di video itu emang bener-bener apa ya sampai merinding gitu. Aku ngelihatnya, apalagi misal sampai kita bener-bener di tengah-tengah atmosfer dari konser Coldplay gitu. Namun sayangnya, ini yang aku temui juga itu banyak teman-temanku di Jogja dengan UMR Jogja itu penghasilannya, mereka memaksakan untuk membeli tiket Coldplay yang seharga 5 jutaan ke atas gitu. Ada yang dapat, tapi banyak juga yang gagal karena emang trafficnya ketika di presale pertama itu ludes hanya dalam waktu 10 menit kalau nggak salah, dan traffic di websitenya 1,6 juta orang itu yang lihat. Presale kedua itu di tanggal 19 itu juga tiket Coldplay yang paling mahal 11 juta itu ludes dalam waktu 5 menit gitu. Itu bener-bener sangat menakjubkan gitu kan. Apalagi sekarang Chris Martin dan teman-temannya itu dalam masa yang produktifnya gitu kan. Belum kayak misal konser reuni kayak gitu, bukan gitu. Jadi ini konser yang baru pertama di Indonesia dan banyak orang juga termasuk temanku tuh pingin masuk ke atmosfer konser mereka kayak gitu. Namun sayangnya ya itu karena keinginan itu mereka sampai rela untuk menghabiskan duit tabungannya selama setahun belakangan untuk membeli tiket itu gitu. Banyak sebenarnya cara efektif agar bisa membeli tiket konser Coldplay gitu. Salah satunya adalah dengan melakukan pinjaman online. Namun aku disclaimer dulu ya. Jadi aku nggak terkait dengan aplikasi pinjol apapun dan aku juga bukan sales marketing dari pinjol apapun, tapi cuman bagaimana kita bisa mengetahui alternatif lain agar bisa membeli misal tiket event-event internasional gitu, kayak misal tiket konser Coldplay November besok gitu, atau tiket timnas Indonesia lawan Argentina Juni nanti gitu, atau misal tiket konser My Chemical Romance gitu kali kalau ke Indonesia tahun ini atau tahun depan gitu. Jadi salah satu rekomendasi pinjaman online yang hari ini aku mau sampaikan adalah BRI Pinang Flexi gitu. Tapi disclaimer lagi ya, aku bukan karyawan BRI atau sales marketing dari Pinang Flexi gitu. Tapi aku ngelihat Pinang Flexi ini pinjaman online yang lumayan aman dan terpercaya gitu. Karena BRI Pinang Flexi ini dikelola oleh Bank Raya. Bank Raya adalah anak perusahaan dari Bank Rakyat Indonesia atau BRI yang didirikan tahun 2019. Pinang Flexi ini hanya mempunyai bunga per bulannya yaitu 1,24%. Jadi misal kamu minjam 1 juta jadi bunganya 124.000 gitu, karena 10% dari 1 juta. Ini bisa jadi rekomendasi ya untuk membeli tiket
tiket konser atau malahan bisa yang lain gitu dengan pinjaman Flexi ini. Tenor yang diberikan oleh Pinang Flexi yakni sampai 3 tahun. Jadi kamu bisa mencicil pinjamanmu selama 3 tahun. Pencairan dari BRI Pinang Flexi itu cepat, bisa 20 menit itu bisa cair, tapi ada syaratnya, yakni pinjamanmu di bawah plafon 1 juta. Tapi kalau di atas 1 juta itu akan memerlukan maksimal itu 10 hari kerja gitu. Dan syarat pengajuan BRI Pinang Flexi ini sangat mudah, hanya menyerahkan KTP atau scan KTP di aplikasi BRI Pinang Flexi. Selain itu, kamu adalah nasabah dari BRI atau Bank Raya. Dan yang ketiga, kamu adalah karyawan yang mempunyai gaji minimal 2 juta di luar Jabodetabek. Tapi ketika kamu adalah karyawan Jabodetabek, kamu punya gaji minimal 3 juta. Keuntungan ketika mengajukan pinjaman online BRI Pinang Flexi, yang pertama, kamu nggak perlu harus merogoh duit tabunganmu. Dan yang kedua, kamu nggak perlu misal membohongi orang lain. Ketika kamu misal nih pinjam sama orang lain untuk apa, tapi ternyata untuk konser Coldplay, karena kamu tergiur dengan FOMO masyarakat, itu kamu nggak perlu harus seperti itu gitu. Kamu hanya membutuhkan seenggaknya kalkulasi bagaimana kamu biar bisa membayar secara tepat waktu cicilan per bulannya. Tapi yang penting adalah kamu tahu kalkulasi dari pinjamanmu gitu. Misal kalau kamu pinjam 10 juta dengan tenor 5 bulan, ya kamu harus tahu gitu per bulannya berapa yang akan dibayarkan gitu. Jangan sampai gagal bayar, karena ketika gagal bayar kamu akan di blacklist di pinjaman perbankan apapun kayak gitu. Nah itu aja sih. Yang penting tahu diri aja sih. Kalau UMR Jogja segini, ya kurang-kurangin keinginan dah. Kebutuhan aja, beli sembako. Ya udah, bye. Segitu aja dariku.